Shalom semua, selamat Kamis yang diurapi, amin. Selalu ada urapan yang baru, yang fresh setiap hari buat kita semua. Saat ini yang diurapi dari Mazmur 2 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Apa maksudnya ya sampai suku-suku bangsa? Di sini dibukakan bangsa-bangsa itu bisa diartikan seperti kelompok yang besar atau kelompok yang sangat berpengaruh. Jadi semakin ditekankan kalau kita sebagai anak-anak Bapa yang mau memilih percaya dan berserah penuh kepada Bapa, jangan sedikit pun mau tergoda untuk semakin terjerumus kepada kelompok-kelompok yang besar yang dikatakan seolah seperti bangsa-bangsa tadi. Jangan mau kita terjerumus kepada kelompok-kelompok yang besar yang selalu mempermasalahkan kebenaran firman, yang selalu mengkritik kebenaran firman, bahkan yang tidak percaya akan kasih Bapa. Jangan kita terjebak dalam kelompok atau komunitas demikian. Karena seperti ada di firman, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi mari kita memiliki pergaulan yang sehat dan benar sesuai firman, supaya kita tidak terbawa arus atau ikut-ikutan menjadi oknum-oknum yang menyangkal firman dan Bapa sendiri. Karena semua sikap demikian hanyalah sia-sia pada akhirnya, gak ada gunanya, membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, dan tanpa kita sadari, kalau kita mau terbawa dengan pengaruh-pengaruh buruk tadi, tanpa kita sadari kita menghilangkan kesempatan emas. Kesempatan emas kita untuk setiap hari kita mengalami kebenaran janji dari firman Tuhan. Karena setiap janjinya ya dan amin. Kalau kita imani, amin terjadi dalam hidup kita. Indah banget janji Bapa, bukan ece-ece. Mungkin kalau dalam aplikasi sehari-hari, oknum-oknum yang memberi pengaruh gak baik itu, ya bisa orang-orang sekitar kita aja, yang mengajak untuk tidak sungguh-sungguh mau doa, yang mengajak untuk tidak percaya firman, atau yang mengajak untuk tidak ikut persekutuan, atau yang mengajak untuk tidak sungguh-sungguh ibadah, atau yang mengajak untuk gak mau melakukan hal yang tidak berkenan, atau gak mau melakukan hal yang disukai Bapa. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Kita jangan melihat pergaulan atau membangun hubungan berdasarkan dari tampilan fisik, berdasarkan dari pada tampilannya terlihat manis, terlihat seperti mendukung kita pada awalnya atau mengerti kita pada awalnya. Tapi kalau ujung-ujungnya membuat kita berbelok dari firman, stop di situ. Jangan sampai kita terjerumus pada pergaulan yang buruk, karena pasti cepat atau cepat merusak kebiasaan yang baik dari diri kita. Kebiasaan mau bergairah dengan Tuhan, kebiasaan mau terus mengalami janji dan kebenaran firman-Nya. Seindah-indah apapun pergaulan atau apapun itu yang ada di dunia ini, yang terindah dan kekal hanya kasih Bapa dan hubungan di dalam Bapa. Amin. Terus di ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat
bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Wow, maksudnya apa ini? Di sini dibukakan lagi, di masa-masa sekarang bahkan menjelang akhir zaman akan semakin banyak oknum-oknum. Apakah oknumnya bisa berkuasa atau memiliki pengaruh besar atau dipandang sangat pintar oleh dunia? Oknum-oknum yang demikian itu bisa bersatu, bukan hanya melawan Tuhan atau kebenaran firman-Nya, tapi juga melawan yang diurapinya. Nya di sini memang huruf besar, tapi yang diurapi. Yang diurapi itu siapa? Kalau secara luas, yaitu termasuk kita, termasuk setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Akan ada yang melawan kita. Yang diurapi bukan hanya pendeta atau ahli-ahli dalam teologi, bukan. Kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Bapa kita, maka kita juga diurapi. Jadi marilah kita mawas diri, benar-benar waspada, jaga hati, jaga roh, jaga pikiran. Apalagi zaman media sosial sekarang ini, marilah kita menggunakan mata, telinga kita untuk hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada Bapa atau lebih mengerti lebih dalam tentang kebenarannya. Sehingga dengan bekal itulah kita gak gampang terbawa oleh arus penyesatan dunia. Jadi kalau secara aplikasi sehari-hari, ya hanya melalui diri kita bisa terlihat, atau kitalah duta-dutanya Allah, utusannya Allah secara fisik jasmani, yang bisa memperlihatkan kalau apapun yang coba menyerang kita untuk melemahkan iman kita, untuk menghilangkan gairah kita di dalam Tuhan, kita pasang badan. Kita bisa berani berkata, sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Gak ada berbalik arah atau salah arah. Apapun itu serangannya, kita harus tetap teguh memilih Tuhan ya selamanya, satu untuk selamanya. Karena dunia melihat apa yang kelihatan. Kalau kita anak-anaknya terlihat mencele-mencele, gak tegas, gak punya prinsip takut akan Tuhan, malas-malasan juga doa, malas-malasan juga baca firman, apalagi malas ke ibadah atau persekutuan, ya udah, dunia akan merasa menang karena mereka melihat anak-anak Tuhan ternyata kalah. Please, semakin kita menyadari kita dikasihi Bapa sungguh-sungguh, jangan mau kita mencoreng nama baik Bapa melalui hidup kita. Jangan mau kita dikalahkan oleh apapun atau siapapun. Dan kita gak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan di depan kita, di atas kita, di samping kita, di belakang kita, membackup kita. Bahkan Tuhanlah yang sebenarnya membuat kita tetap teguh berdiri. Hanya secara daging aja kita yang terlihat, tapi sebenarnya dalamnya kita, kalau kita tetap teguh, itu Tuhan yang buat kita teguh. Mari memilih tetap di jalan Bapa, apapun itu, semaju apapun zaman. Prinsip tetap prinsip, sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Amin. Di ayat 3, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Wow, apa maksudnya ini lagi? Ada tali-tali. Di sini dibukakan, kita hanya dapat lepas dari pengaruh-pengaruh atau dari daya pikat dunia yang ujung-ujungnya membuat kita jauh dari gairah pengenalan akan Tuhan. Ya satu-satunya terus bersandar, melekat dan percaya janji-janjinya, janji-janji Bapa. Karena hanya kekuatan dan kuasa Bapa yang bisa memagari kita,
dari serangan apapun. Kita nggak ada kekuatan, kita nggak ada kuasa. Debu itu tidak berkuasa, daging itu tidak berkuasa. Tapi roh di dalam kita, Tuhan di dalam kita, yang kita terima dalam hati dan hidup kita. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, Tuhanlah yang memagari kita untuk tetap teguh, selamat dari segala serangan apapun, dalam bentuk apapun. Walau awalnya terlihat manis, terlihat wow, terlihat menambah keuntungan untuk hidup kita, tapi kalau ujung-ujungnya membuat kita jauh dari Tuhan, jangan mau dikalahkan oleh dunia. Tuhanlah pagar perlindungan kita. Amin. Tetap mau di dalam pagarnya Tuhan, apapun itu keadaannya. Kita bisa buta, kita bisa jarak pandang akan kebenaran bisa pendek banget. Tapi kalau kita tetap kembali dan kembali bersandar, berserah sama Tuhan, Tuhan pagari kita, Tuhan buka mata jasmani, mata rohani kita, sehingga jalan kita gak akan mentok, gak akan salah arah. Amin. Terus di ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Wow, maksudnya bangsa-bangsa gimana nih? Prancis, Amerika dikasih ke kita gitu? Ada amin? Wow. Tapi di sini dibukakan, minta itu, kata-kata minta itu bisa berarti ketika kita dengan sadar dan tulus mau datang mendekat dulu kepada Bapa. Karena gak mungkin kita meminta dengan kita jaraknya jauh dari Bapa. Karena orang yang meminta kalau diibaratkan pasti saling pandang-pandangan. Orang yang meminta pasti mendekat dulu pada oknum yang mau dimintai kan. Dan namanya meminta pastilah diawali juga dengan merendahkan hati, supaya orang yang dimintai juga dengan suka hati memberikan apa yang diminta. Ini pemisalan. Jadi diingatkan di sini, marilah setiap kita datang di hadapan Bapa itu datang dengan ketulusan dan kerendahan hati. Bukan hanya karena ada maunya aja, tapi sebenarnya karena kita sadar kita adalah anak yang diciptakan oleh Bapa. Jadi kita memang harus datang dengan tulus dan rendah hati. Dan memintalah dengan mendekat dulu sama Bapa. Bukan jauh-jauhan dulu atau ngambek-ngambekan dulu. Nggak bisa, nggak nemu. Manusia di dunia pun mana mau dimintai. Kalau orang yang meminta malah marah, atau munafik, atau merasa hebat. Makin enaklah orang yang mau dimintai kan. Ya begitu juga Bapa. Ya Bapa harus kita perlakukan juga dengan baik, dengan sewajarnya. Dan kembali lagi kita anak, ya kita merendah. Terus di sini dikatakan, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi ketika kita sudah membangun hubungan yang dekat, ketika kita meminta dan kita mendekat kepada Bapa, Bapa berjanji, bangsa-bangsa kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu bisa diartikan saat dalam hubungan yang hidup, yang bergairah, kita bisa melihat betapa besar dan dahsyat janji-janjinya untuk kita terima melalui iman yang teguh ya. Jadi di dalam janjinya itu seolah diibaratkan bangsa-bangsa, berarti sesuatu yang besar. Janjinya ya yang besar dan berkuasa. Dan janjinya yang besar itulah yang kita terima menjadi milik pusaka kita. Justru yang berharga itu bukan yang terlihat
wow, tapi akhirnya juga bisa lenyap kan ketika akhir zaman. Tapi janji Tuhan yang selalu kita pegang, yang selalu kita imani, itulah milik pusaka kita. Itu jauh lebih berharga. Karena janji Tuhan ya Tuhan sendiri, firman Tuhan ya Tuhan sendiri. Yang paling berharga ya Tuhan di hidup kita. Bukan bangsa-bangsa dalam tanda kutip, bukan hal-hal yang wow hanya dari dunia. Semua lenyap pada akhirnya. Jadi mari bersyukur Tuhan izinkan kita mendekat kepadanya untuk menerima kebesaran, keindahan, kuasa dari janjinya. Wow. Dan setelah kita sudah terima di alam roh kita, di dalam hati nurani kita, kita terima setiap janji-janjinya, maka barulah dapat terlihat di alam jasmani atau secara fisik. Kalau kita imani sungguh-sungguh, baru kita bisa melihat wujud fisiknya. Kita bisa melihat apa yang besar yang Tuhan berikan atau sediakan untuk kita, baik sekarang atau di masa yang akan datang, bahkan bagi keturunan kita ke depannya. Mari pegang firman-Nya, mari pegang janjinya. Itulah milik pusaka kita yang nantinya juga kita wariskan kepada keturunan kita kelak. Karena itu lebih berharga dari apapun. Lebih emas, lebih berlian, lebih apapun itu dari apapun. Jadi itulah pengertian bangsa-bangsa. Sesuatu yang besar dari Tuhan, ya janjinya, kebenaran firman-Nya. Amin. Karena Tuhan gak pernah mewariskan atau memberikan yang setengah-setengah atau hal-hal kecil atau hadiah kecil kepada anak-anak yang dikasihinya. Pasti hadiah-hadiah yang besar. Makanya diibaratkan bangsa-bangsa. Janji Tuhan itu adalah hadiah sebenarnya. Di dalam janjinya ada kasih, ada kekuatan, ada pengharapan, ada jalan keluar. Itu hal-hal yang besar dan banyak lagi dalam firman-Nya. Jadi marilah kita bersuka hati selalu ketika kita dapat percaya pada janjinya, bahkan menerima di alam fisik janji-janjinya. Karena Tuhan tahu yang terbaik apa yang untuk kita terima. Wow. Mari terus bersyukur. Tuhan kasih kita harta pusaka, yaitu janji dan kebesarannya dalam hidup kita. Terus dikatakan lagi kan di firman, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Maksudnya apa? Ujung bumi berarti misal kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berarti Merauke jadi kepunyaan kita. Terlalu simpel malah kalau diartikan kayak gitu. Terlalu sederhana malah kalau kita menangkap hanya dalam bentuk seperti itu. Di sini dibukakan, ujung bumi menjadi kepunyaan. Itu bisa diartikan ujung dari kita selalu melekat kepada Bapa. Maka bumi diibaratkan buah dari janji yang kita imani. Buah dari janji firman yang kita imani. Pasti jadi kepunyaan kita. Pasti kita terima. Pasti kita miliki. Dan janji-janji Tuhan adalah kesegaran yang luar biasa untuk jiwa dan roh kita. Sampai ujungnya, sampai akhirnya. Jadi kalau diibaratkan tadi memiliki bangsa-bangsa, memiliki janji yang besar dari Bapa, itu baru di alam rohani. Terus, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya janji yang kita imani tadi, kita terima dalam alam jasmani, itulah ujung dari janjinya. Kita menerima sesuatu. Kita menerima hadiah dari Bapa setiap hari.
Dan Bapa yang tahu yang terbaik apa yang kita terima hadiahnya setiap hari. Yang penting kita terima janjinya, kita imani. Maka cepat atau cepat pasti terjadi. Jangan pernah kita memaksakan hadiah apa yang layak kita terima. Karena Tuhan yang paling tahu hadiah apa yang layak, yang terbaik kita terima. Kita layak menerima semua hadiah. Kita layak menerima semua janji Tuhan. Layak banget. Tapi hari lepas hari Tuhan yang tahu untuk anak si A hadiah ini yang cocok hari ini, untuk anak si B hadiah ini yang cocok hari ini, yang membangun imannya, yang membuat dia semakin lebih baik. Hadiah ini, janji itu pasti berbeda-beda tiap orang. Jadi kita jangan sama ratakan. Kalau kita melihat orang yang lagi banyak duit, lagi sukses, berkelimpahan, terus kita langsung, wah, kok aku gak terima janji itu Tuhan? Ya mungkin Tuhan tahu kita belum siap untuk menerima janji itu. Kita harus berbenah dulu dalam segala aspek di hidup kita. Jangan kalau kita paksakan seperti yang diterima orang, kita paksakan ke kita malah jadi bumerang. Jadi malapetaka, jadi penyakit pada akhirnya. Jadi kita gak usah fokus untuk mendikte janji apa yang harus kita terima atau kita alami. Karena setiap hari pasti unik, pasti berbeda-beda tiap orang. Gak usah mendikte Tuhan. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik. Tapi tetap buah dari janjinya pasti kita terima di alam jasmani dan menjadi sukacita bagi orang di sekitar kita. Menjadi kesaksian untuk orang di sekitar kita. Amin. Terus di ayat 11, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mungkin kita sering dengar inilah ya, menjaga keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau di sini beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Di sini benar-benar dibukakan, takut tidak sama dengan ketakutan. Selama ini mungkin kita sering salah mengartikan. Kalau kita harus takut akan Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Kalau kita memilih ketakutan sama Tuhan, maka kita hanya seolah mendekat atau seolah berdoa atau seolah merenungkan firman atau seolah menjaga hidup, seolah menghindari segala yang gak baik karena ketakutan kalau kita akan dihukum Tuhan, kalau kita akan dicambuk sama Tuhan. No, Tuhan gak kayak gitu. Tuhan bukan tukang pukul. Jangan seperti itu pemahaman hati dan roh kita. Karena kalau kita memahami seperti itu, sama aja kita gak tulus. Sama aja hati kita gak tulus sama Tuhan. Tapi kenapa dikatakan kita itu harus takut akan Tuhan? Itu sebenarnya kita takut akan Dia, itu adalah ekspresi hati kita. Karena betapa kita menyadari, karena setelah kita menyadari, kita sangat dikasihi, diselamatkan. Jadi kita gak mau, bahkan gak bisa, gak tega untuk melukai hati Bapa. Kita takut untuk menyia-nyiakan janjinya dalam hidup kita. Kita takut kalau kita gak menjaga kenikmatan janjinya. Kita takut kehilangan gairah kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Itulah yang kita takutkan, bukan ketakutan sama Tuhannya. Jangan terbalik artinya. Karena Bapa selalu mengasihi kita dengan sempurna, tanpa syarat. Wow, jadi mari takut akan Tuhan. Takut untuk kita tidak menjaga kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bukan ketakutan sama Tuhan. Tuhan bukan tukang pukul, tukang hukum. No, Tuhan tukang kasih karunia. Jangan kita ketakutan sama Tuhan. Jangan mau dibolak-balik artinya sama si jahat. Jangan mau dibodohi pikiran kita.
Amin. Terus di ayat 12, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Wow, mungkin kalau dibaca sepintas serem banget ya. Tapi di sini dibukakan, Tuhan memang murka kepada dosa, karena dosa tetap najis di hadapan Tuhan. Tapi dia nggak murka pada pribadi kita, karena kita adalah ciptaannya. Kita adalah kekasih hatinya, biji matanya. Dia nggak murka kepada pribadi kita, tapi kepada dosa dia murka. Dan setiap dosa, kesalahan yang kita perbuat memang ada pertanggungjawabannya. Karena apa yang ditabur itu yang dituai. Harus ada hukum dan pertanggungjawabannya. Itulah keadilannya, keadilan Bapa. Tetapi di balik semua itu, saat kita pun harus menanggung hukum dari yang kita pertanggungjawabkan, dia tetap ada di sisi kita, memeluk kita, memberikan kita kekuatan, melewati setiap proses, bahkan menang atas proses. Karena janjinya kita lebih dari pemenang, berarti kita lebih dari proses. Pasti bisa kita lewati bersama kekuatan dari Bapa. Tapi hukumnya hukum atas sikap dosa, itu yang harus dihukum. Tuhan sangat rindu kita menang atas proses, supaya tetap kita menerima setiap janji indah yang kita tuai dari hati yang terus bersandar kepada Bapa. Wow, karena sebenarnya bisa begini. Kita sebenarnya hanya debu tanah, hanya daging yang tanpa kuasa Tuhan. Kita mayat hidup, gak bisa apa-apa, benda hidup, benda mati malah. Tapi karena Tuhan hidup di dalam kita, makanya kita jadi makhluk hidup. Jadi ketika kita tergoda jatuh dalam dosa atau kesalahan-kesalahan, maka supaya kita nggak dimakan, dihancurin makin dalam sama roh dosa itu, sama kesalahan-kesalahan itu, sama kenajisan-kenajisan itu, ya Tuhan harus menghardik sifat-sifat dosa atau kesalahan itu, karena ada hukumnya. Jadi bukan kita yang dihardik sama Tuhan, tapi dosa yang ada dalam diri kita, kesalahan yang kita simpan, itu harus dikeluarkan, itu harus dihancurkan melalui kekuatan Bapa. Karena kalau enggak, kita akan mati lagi. Jangan mau mati kedua kali. Dan Tuhan juga hanya sekali mati buat kita. Makanya Tuhan tahu ada batasnya ketika dosa, kesalahan sudah sungguh-sungguh mengikat kita, mencekek kita. Dan manusianya gak sadar-sadar, malah keenakan ngelakuin dosa. Ya disitulah hukum Tuhan membasmi dosa itu. Dan mau gak mau fisik kita merasakan hukum itu. Karena dosa kita simpan dalam hidup kita, dalam kebiasaan kita, mau gak mau pasti kerasa. Hukum keadilannya untuk dosa, kesalahan dalam diri kita pasti kerasa juga di daging kita. Tapi di sini Tuhan berjanji, Dia tetap mengasihi kita. Seperti di firman-Nya, sekalipun ayahmu dan ibumu, sekalipun semua orang yang mengasihimu meninggalkanmu, Tuhan Bapa kita berjanji Dia gak pernah ninggalin kita. Jadi jangan pernah kita salah mengerti. Bukan berarti ketika kita seperti dihukum karena dosa, seperti menuai apa yang kita tabur, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru karena Tuhan mengasihi kita, justru karena Tuhan
selalu ada di dekat kita. Dia nggak mungkin membiarkan bangkai dalam hati kita itu semakin besar, karena yang ada nanti hati kita makin busuk karena bangkai itu. Jadi bangkai itu yang Tuhan hancurkan, yang Tuhan hukum, bangkai dosa, bangkai kesalahan, bangkai kenajisan. Tuhan hancurkan itu, Tuhan bakar itu sungguh-sungguh dari hidup kita. Walaupun di awal kita merasa hukuman itu kerasa juga, api yang membakar, pukulan dahsyat yang menghancurkan dosa kesalahan dalam diri kita itu pasti kerasa, pasti gak enak. Tapi Tuhan bilang tetaplah berpegang sama Dia, karena Dia gak bakal ninggalin kita. Iblis, si jahat, hanya mendekati kita ketika kita stabil di dalam Tuhan. Tapi kalau kita udah terpuruk jatuh, dia juga bakal ninggalin kita. Ngapain mendekati orang yang sudah mau mati rohaninya? Makin ketawa dia. Tapi Tuhan, dalam keadaan kita stabil rohani, dalam keadaan kita terpuruk rohani, Dia tetap menggendong kita, Dia tetap ada di hidup kita. Jadi mari kita bersyukur banget. Semakin kita tahu janjinya, semakin kita memahami kasih-Nya. Walaupun kita gak bisa memahami dalamnya kasih Bapa, tapi semakin kita mau di dalam Dia, bahagianya kita menerima manisnya janjinya, kuasa janjinya, mujizat janjinya. Bapa baik banget dalam hidup kita. Kita gak bisa balas dengan apapun selain tetap mengucap syukur selalu. Mari kita sama-sama terus berjuang di dalam iman. Mari kita sama-sama terus rindu menerima janjinya. Dan terlebih daripada itu, mari kita takut akan Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Jangan mau kehilangan gairah di dalam Tuhan, sekalipun banyak terjangan, banyak angin mau menyerang, tetaplah tersungkur hati kita di hadapan Tuhan. Gak ada yang lebih nikmat daripada Bapa kita yang baik. Tetap berjuang ya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.